Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dondais. Apa kabar Om Pheromoners? Kali ini saya mau menjelaskan beberapa pertanyaan yang waktu itu saya pernah lontarkan ke grup Dondais Pheromones Indonesia, yaitu di grup WhatsApp. Jadi waktu itu saya berikan kesempatan untuk bertanya para penghuni grup Dondais Pheromones Indonesia. Jadi mereka bisa kasih pertanyaan apa saja ke saya dan saya akan jawab melalui video saya kali ini. Nah jadi nanti kita akan jawabin satu-satu pertanyaannya para masta-masta ini. Yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Om Dondais ya pastinya. Oke, sip. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pertanyaan yang pertama, saya mau ngasih tahu dulu. Saya mau ngasih lihat giveaway yang saya punya buat masta-masta yang pertanyaannya saya jawab di sini ya. Ini saya punya amunisi lumayan lama nih. Ini dari tanggal 6 September 2019. Ini Grand Premium Skyline ya. Ini Grand Premium Skyline ini berapa MCG nih? Oh ini 350 MCG, lumayan nih kan, daripada beli harganya 450.000. Oke, kita langsung saja mulai di pertanyaan yang pertama. Nah buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar feromon, cara pakai, dan tips dan trik lainnya. Nah itu karena sangat akan berguna, bermanfaat ya tips-tips ini bagi penggunaan feromon setiap hari. Maaf ya saya pakai kacamata silau, lampunya. Ditanyakan oleh Om Esa, domisilinya ini di Banten, orang Banten, gitu. Dia nanya, Om Dondai, apakah Vero akan terus menempel pada otak walaupun sudah bertahun-tahun? Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, ini kalau pertanyaannya lucu nih, gitu. Jadi dia nanya, apakah feromon masih bisa menempel di otak sang target walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu kejadiannya? Yang saya tangkap seperti itu ya, bukan di otak yang make ini, tapi di otak si target ya om-om ya. Misalkan dulu dia dapetin si A, waktu itu dia pakai Tokimeki. Nah, kira-kira apakah si target si A ini masih akan terngiang-ngiang sama aroma Tokimeki walaupun itu kejadiannya sudah 2, 3 atau 4 tahun yang lalu. Oke, sebelum saya jawab saya sebat dulu ya biar asik nih. Oke. Saya mau jawab nih Om Esa ya. Kalau waktu itu misalkan Om Esa yang persis saya bilang tadi, kalau misalkan Om punya target si A, terus waktu itu Om pakai Tokimeki atau RS waktu dapetin si target, dan momennya waktu itu benar-benar bagus, benar-benar indah ya, dinikmati berdua, itu bisa aja Om, itu akan tetap menempel di otak si A selama bertahun-tahun. Dan bisa aja si A ini akan suatu hari ketika dia berada di tengah keramaian atau misalkan di mall gitu ya, tiba-tiba di dalam lift dia nyium aroma Tokimeki, itu seketika dia ingat sama lo gitu. Jadi otak ini cerdas, dia memori otak itu akan terpicu ketika ada sesuatu yang memicunya gitu. Apalagi aroma. Nah aroma ini benar-benar melekat, itu meninggalkan kisah tersendiri di dalam kehidupan si cewek, baik maupun itu si cewek ataupun si cowok ya. Jadi kita juga yang make bisa aja sulit untuk melupakan si A gitu, si target kita itu, karena ini amunisi yang kita pakai sehari-hari tapi bisa dapetin si A. Jadi jawabannya adalah tetap ada di dalam otak itu selama bertahun-tahun, bahkan bisa sampai belasan tahun, bisa puluhan tahun. Nah, itu penting, itu cocok ya. Kalau untuk yang bertahun-tahun itu cocok untuk yang suami istri. Jadi kalau misalkan waktu itu dapetin calon istrinya pakai Tokimeki, terus sampai nikah ya, kalau saya saranin jangan di stop pakai Tokimekinya atau pakai RS-nya. Misalkan waktu itu dapetin calon istrinya pakai RS, setelah nikah jangan di stop, nanti supaya istri itu tidak
tidak merasa kehilangan sesuatu yang dia dapat kenyamanan waktu ketika pacaran sama kita om gitu ya. Jadi saran saya setelah nikah lanjutin terus pakai feromonnya supaya dia merasa momennya itu seperti pacaran terus gitu. Jadi nikahnya itu lupa ya kan, ternyata sudah nikah itu, udah punya anak, walaupun udah punya anak rasanya kayak pacaran terus. Nah itu hebatnya feromon. Jadi main games dia hacking otak kita untuk tetap mengingat aroma itu yang tidak akan pernah kita lupa. Itu jawaban saya. Thank you Om Esa. Sip. The number you have dialed has been changed. The new number is, please note. Oke, ini pertanyaan dari grup 4 Dondai Feromon, grup WhatsApp ya. Pertanyaannya adalah, Om Dondai, sebenarnya apa sih yang bikin Vero itu kadang-kadang nggak tepat sasaran Om? Kadang kita incer si A, malah yang kena yang lain. Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Ini pertanyaan dari grup 4 Dondai Feromon oleh Om Arsyad. Nah, Om, jadi saya jelasin begini ya Om ya. Feromon itu kan bentuknya parfum. Kita pakai di tubuh kita dan itu menyebar melalui udara. Nah, penyebaran melalui udara ini artinya dia bisa kemana aja sesuai dengan aliran udara pada saat itu. Kalau misalkan kita punya inceran target si A, tapi di ruangan terbuka, itu sulit banget untuk kita targetkan untuk ke si A. Kecuali kita punya misi tersendiri. Oh, gua harus dapat nih si A nih. Ini si A nih anak baru nih Om di kantor saya nih Om. Gitu. Jadi saya mau ngajak dia jalan nih makan malam, ya kan? Terus nanti di mobil saya mau pakai nih Om RS-nya. Nah, kalau kayak begitu caranya bisa aja kena si A. Gitu. Karena di dalam ruang yang tertutup ya, contohnya di dalam kabin mobil, AC-nya muter di situ terus-terus. Dan dia nyaman dengan aroma feromon kita, dengan aroma RS kita, misalkan kita pakai RS atau pakai Snack EDP atau pakai apa aja. Nah, itu bisa kena sama si A. Tapi kalau di ruangan terbuka, sangat sulit untuk mentargetkan A, B, C. Jadi bisa kena sama siapa aja, terutama sama orang yang napasnya pakai hidung, ya kan? Bukan napasnya pakai mulut. Kalau pakai mulut, baunya kagak kecium. Gitu Om ya. Jadi buat yang master aja masih saya bilang sih susah ya. Saya sendiri pun susah kalau harus targetin di ruang terbuka, harus ngejar dia, harus dia kena gitu. Kalau mau ya, trik saran saya adalah supaya feromon kita kecium sama si target, artinya kita harus deketin si target, kita harus berani ajak dia ngobrol gitu Om ya. Ya gimana caranya feromon kita mau kecium sama si target kalau kita aja nggak berani deketin? Masa iya? Jedahnya 2 meja, 2 table gitu misalkan. Kita pakai, terus berharap dia datang ke kita gitu kuculuk-kuculuk. Kagak mungkin ya kan. Ada yang kejadian seperti itu, tapi itu bener-bener spesial banget deh. Ya, itu jawaban saya. Jadi feromon sulit untuk ditargetkan kecuali kita sudah ada trik khusus. Misalkan kita bonceng motor ya, dia di belakang kita, itu bisa kena. Kemudian kita ajak dia jalan sama kita, terus di dalam mobil kita pakai feromonnya, si A bisa kena gitu. Jadi harus ada istilahnya ruang yang tertutup ya, yang aromanya ya hanya dia yang pakai, hanya dia yang nyium. Seperti itu Om. Ya, seperti itu Mama Arsyad. Pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan dari grup 2 Dondais Feromon. Om, grupnya banyak banget. Iya, saya ada 4 grup WhatsApp Dondais Feromon. Tapi sekarang grup WhatsApp katanya sudah bisa mencapai 500 orang ya. Kalau kemarin cuma 250 sekian gitu. Nanti mau saya pindah-pindahin. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Fajril di grup 2 Dondais Feromon ya. Dia nanya, Om Dondai, bagaimana feromon sintetis dapat mempengaruhi feromon alami? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya Om ya. Saya sering
saya sering menyinggung masalah feromon alami kita, yaitu feromon alami yang dikeluarkan oleh tubuh manusia itu terbantu keluarnya melalui kelenjar keringat kita. Karena banyak yang menanyakan apakah kalau kita berkeringat nanti efek feromonnya akan semakin bagus, Om Dondais. Itu juga nggak mesti ya, maksudnya nggak selalu seperti itu, nggak harus selalu berkeringat. Nah, ini pertanyaannya dari Om Fajril ini bagus nih. Apakah bagaimana feromon sintetis itu mempengaruhi feromon alami kita keluar? Nah, pertama yang kita namakan feromon sintetis itu adalah feromon yang kita semprot ya Om ya. Yang Om beli sama saya itu sintetis, itu disemprot ke badan kita. Itu kita semprot ke leher, terus kita ratakan ke kuping, terus ke jidat, ke bibir atas, ke dagu, terus juga kita ratakan ke tangan, pergelangan tangan, kita ratakan ke rambut. Nah, yang pertama kira-kira cium aroma feromon yang kita pakai itu siapa? Ya diri kita sendiri. Karena sumber baunya ada di tubuh kita. Jadi yang pertama kali cium dan itu aroma baru. Jadi otak masih menangkap itu sebagai aroma yang baru kita pakai. Itu langsung akan dideteksi oleh otak kita. Nah, otak kita itu dia akan memproses, oh ini ada aroma baru nih. Ini ada aroma baru yang ditangkap oleh vomeronasal di dalam rongga hidung kita paling depan sini Om. Dan diteruskan ke bagian tengah di dalam otak yang namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus nanti dia akan memproses informasi ini sebagai suatu perintah. Ya, sebagai suatu perintah maksudnya bagaimana Om Dondai? Sebagai suatu perintah supaya kita menjadi percaya diri. Misalkan orang yang pakai feromon saya dia orangnya kurang percaya diri. Terus dia konsultasi ke saya, Om Dondais, saya orangnya kurang percaya diri. Feromon apa yang cocok untuk saya? Oke, Om bisa, misalkan namanya Om Fajril ya, tadi Om Fajril yang nanya. Om Fajril bisa pakai yang namanya Tokimeki. Oke, begitu nyampe dia pakai Tokimekinya. Yang tadinya memang dia orangnya introvert, nggak percaya diri, terus nggak punya temen di mana-mana, tiba-tiba dia pas pakai feromon Tokimeki tadi, dia jadi energik, dia jadi, baunya aromanya enak ya, saya jadi pede begini, terus nggak lama, kira-kira 5 menit kemudian, loh Om Dondai kok saya jadi keringetan gitu. Jadi Tokimeki ini seakan-akan tuh kayak memaksa mempush otak kita supaya otak kita mengeluarkan feromon yang setaraf atau apa ya istilahnya ya, serasi dengan Tokimeki yang sintetis yang disemprot tadi. Jadi feromon alami itu keluar terpancing setelah kita pakai yang sintetis Om gitu ya. Jadi yang tadinya dia nggak percaya diri, otak memerintahkan, dipaksa untuk mengeluarkan feromon alami yang serasi dengan Tokimeki sehingga dia menaikkan level yang namanya testosteron booster. Nah, ini makanya kenapa banyak yang cerita ke saya, Om Dondais, kenapa kalau saya pakai Tokimeki itu yang cowok-cowok itu jadi geragas ya sama saya, jadi kayak emosi gitu, ngomongnya tinggi, ngomongnya tuh kayak marah-marah. Saya bilang itu bukan ini Om, bukan emosi, tapi ya itu adalah ego yang keluar karena testosteron booster itu terjadi paling banyak pada pria. Jadi kalau kita pakai Tokimeki, selain kita yang terbus, kita naik percaya dirinya, orang lain pun, laki-laki terutama, mereka akan merasa tersaingi, mereka akan merasa kalah dominan. Jadi mereka berusaha naik gitu. Padahal kita ngomongnya biasa aja, tapi dia yang ngegas gitu. Nggak apa-apa, kayak begitu sih santai aja Om. Wih, mati rokok. Ngono Om Fajril ya. Ini Om Fajril ini sohib saya ya kan. Sohib saya kalau ke Surabaya pasti dijemput di bandara. Om Fajril kalau nonton, kangen awakku. Om. Ini Om. Jadi begitu ya Om Fajril ya. Cara kerja feromon alami sintetis cara kerja feromon sintetis yang dia pastinya tentu akan mempengaruhi feromon alami di tubuh kita. Jadi kita kalau pakai Tokimeki itu serasa kita kayak di-push, lo harus percaya diri, lo harus percaya diri, lo harus percaya diri. Nah,
otak nanti, otak yang pintar kita ini, superkomputer kita ini akan memerintahkan kita menjadi percaya diri, kita jadi lebih supel sama orang lain, kita jadi berani ngomong sama yang namanya wanita, sama yang namanya perempuan, yang tadinya kita nggak pernah berani-beraninya ngobrol sama cewek, tiba-tiba kita nanya, jam berapa mbak? Padahal kita pakai jam gitu loh. Jadi itu kayak terlontar secara otomatis gitu, mulut kita jadi tiba-tiba jadi manis, jadi playboy maker. Gitu ya. Buat omom yang pakai Tokimeki pasti setuju sama saya, sama yang saya katakan tadi. Kita jadi percaya diri, ego kita jadi naik, bisa aja kita jadi emosi. Nah, makanya saya bilang Tokimeki itu adalah jenis feromon di Dondes Feromon yang saya ciptakan, itu yang bisa dibilang paling susah untuk dikontrol, untuk dikendalikan. Karena apa? Ya tadi, over PD. Kita jadi emosi. Tapi saya bilang sama para user Dondes, kalau lu sudah bisa ngendaliin itu emosi, itu over PD, wah keren, men. Kalau sudah bisa pakai Tokimeki, pakai apa aja yang lain lancar, mulus, bener kayak jalan tol. Ya, gitu Om Fajril. Jadi penjelasan saya semoga bisa dicerna. Pertanyaan tadi menyangkut bagaimana cara feromon sintetis itu mempengaruhi feromon alami di tubuh kita. Seperti itu penjelasannya, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini ditanyakan oleh Om Agung. Om Agung di Semarang, ya. Om Agung di Semarang ini dari grup 1 Dondes Feromon gitu. Jadi Om Agung ini nanya ke saya, Om Dondes, apa sih yang membedakan feromon produk dari Dondes Feromon dengan feromon lainnya? Feromon lainnya mungkin ini ditanyain brand-brand lain di luar sana ya. Yang pertama saya mau jelaskan adalah Dondes Feromon ini adalah feromon custom Om. Jadi feromon custom yang saya buat berdasarkan kebutuhan si user gitu. Dan feromon custom ini saya buat itu langsung ketika ada orderan yang masuk gitu. Ya umum ya. Jadi ini Dondes Feromon itu adalah feromon custom yang akan saya buat berdasarkan kebutuhan dari user Dondes Feromon. Nah, biasanya ini kalau misalkan ada om-om yang misalkan teman-teman di luar sana yang mau beli Dondes Feromon terus nanya ke saya langsung, pasti yang saya tanya pertama itu adalah apa? Om sedang butuh untuk apa? Gitu ya. Jadi yang saya tanya pasti kebutuhannya ini untuk apa dulu. Bisa konsultasi dulu ke saya, kebutuhannya misalkan untuk kerjaan, untuk ngelamar anak orang, untuk deketin anak baru di kantor, terus juga lagi nyari calon istri, lagi nyari pengganti istri gitu. Itu banyak sekali curhatan-curhatan konsultasi yang saya terima, dan itu saya senang sekali saya bisa membantu mereka, terutama yang sudah merasakan manfaat dari Dondes Feromon. Jadi yang membedakan Dondes Feromon ini dengan produk lainnya adalah Dondes Feromon adalah produk yang fully custom. Itu nanti akan saya buat berdasarkan kebutuhan om-om masing-masing, dan juga dibuat langsung dari tangan saya sendiri. Jadi Dondes Feromon fully handmade ya. Sekarang ada produk yang lebih handmade lagi yang saya coret-coret botolnya, yaitu adalah Snack EDP Special Custom. Jadi itu pokoknya top lah ya. Ya. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari Om Agung di Semarang. Congratulations, bro. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ini dari Om Ijun. Om Ijun ini ada di grup 4 Dondes Feromon ya. Jadi pertanyaannya begini. Om Dondai, bagaimana tips dan trik untuk pemakaian feromon di dalam kendaraan umum agar lebih santer terciumnya daripada parfum yang lain? Lu ada aja Om pertanyaannya Om. Waduh, Om Ijun, Om Ijun. Jadi begini Om Injun ya, tips yang paling gampang
supaya parfum kita tercium ketika kita melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum ya, misalkan itu di busway atau di dalam kereta api ya, atau di dalam pesawat. Om Ijun bisa ambil namanya Snack EDP RS kayak mau apa ya, Om semprot 20 kali nih. Habis itu pakai kipas angin portable. Iya kan, ini kipas angin portable arahin kan, ceweknya di situ sarahin. Ceweknya di sana arahin Om. Gitu. Om Ijun. Gini Om, kita tidak perlu seperti itu. Kita nggak perlu bikin aroma tubuh kita wangi sewangi-wanginya. Elah, buat apa sih? Mau ngapain gitu loh. Ya. Coba sekarang gini. Om kalau nyium bau duren ya, pertama kali buat yang suka duren kan aromanya enak ya. Kayak aroma masakan, orang lagi masak nasi goreng atau cuma goreng sambel. Itu kan baunya kan sedep gitu. Tapi kalau kita nyium setiap hari atau kita nyium setiap saat aroma itu, bosen gak sih lo? Bosen bener, nggak nyampe 1 jam udah bosen gitu. Karena apa? Kecium terpapar terus menerus, itu udah nggak enak jatuhnya gitu. Jadi ngapain kita harus pakai feromon wangi banget gitu? Kita harus tambahin setiap saat ketika feromon itu udah nggak tercium sama hidung kita. Padahal orang lain yang di sebelah kita itu udah terganggu dengan aroma feromon yang kita pakai atau aroma parfum yang kita pakai. Nggak seperti itu Om. Gitu. Jadi kita cukup pakai secukupnya, feromon itu akan tersebar melalui udara. Ingat, yang tercium itu adalah aroma dari parfumnya, ya, dari aroma yang saya gunakan untuk menutupi aroma feromon sesungguhnya. Sedangkan aroma feromon sesungguhnya sintetik itu bisa dibilang sama sekali hampir tidak tercium oleh hidung, kecuali beberapa orang yang hidungnya sensitif. Begitu sampai Om Dondas kok bisa nyium bau amis ya di dalam RS saya atau di dalam Tokimeki saya atau di dalam Snack Black saya. Itu orang-orang spesial yang mereka mempunyai karakteristik hidung yang super sensitif. Jadi mereka bisa vomeronasalnya itu bisa cium aroma yang nggak ada aromanya. Itu keren banget. Jadi buat user-user kayak begini, Om tolong dijaga hidungnya, kalau perlu diasuransiin karena itu hidungnya keren banget, spesial ya. Gitu, sampai segitunya. Jadi nggak perlu kita pakai feromon, kita harus banyak, harus selalu tercium wanginya. Kalaupun kita sudah tidak mencium aroma dari feromon yang kita pakai, bukan berarti orang lain nggak cium aroma kita Om. Orang lain cium, kita enggak. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan aroma yang ada di tubuh kita gitu. Aromanya itu kenceng tapi ada di dalam di badan kita sendiri. Sedangkan orang lain yang cium, mereka cium 5 detik, 10 detik kemudian kecium lagi, nanti hilang 1 menit, nanti kecium lagi, ya kan? Nanti kecium lagi, nanti hilang lagi aromanya, nanti kecium lagi. Nah itu yang bikin, itu justru yang kita perlukan. Itu yang bikin lawan jenis bikin penasaran sama kita. Jadi nggak perlu pakai banyak-banyak, ya. Itu ya Om ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa mudah dengan dicerna. Semoga bisa mudah dengan dicerna. Sama aja ya. Semoga bisa dengan mudah dicerna, gitu maksudnya, ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak pakai feromon. Kita harus bikin dia penasaran sama aroma kita. Nyariin sumbernya di mana ya kan. Jangan kita kasih tahu langsung belak-belakan nih jembreng gitu. Mendingan lo ngantongin kamper aja yang bulat-bulat yang gede-gede gitu ya kan. Kantongin sini 3, sini 2, ini 2 ya kan. Wah ini kan toilet berjalan. Gitu ya. Tadi Om siapa? Om Ijun ya. Pertanyaannya lucu, tetap saya jawab ya kan. Congratulations. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ini dilontarkan oleh Om Judit ya di grup 2 Dondas Feromon Indonesia. Dia nanya begini, Om Dondas, apakah feromon sintetis berpengaruh ke bau badan alami? Nah, ini pertanyaannya bagus nih Om. Ya. Bakar lagi, satu lagi. Oke,
pertanyaan bagus nih. Apakah feromon sintetis berpengaruh ke bau badan alami? Apakah itu mempengaruhi Om Dondais? Oke, saya jawab ya Om Judit ya. Jadi ketika kita mempunyai aroma feromon alami, aroma badan alami kita, yang misalkan aromanya B. Terus ketika kita pakai feromon sintetis, itu kan sudah pasti otomatis berubah Om. Karena ada tambahan aroma baru yang ada di badan kita. Nah, kalau dibilang apakah nanti dia akan mempengaruhi bau badan alami kita, misalkan setelah kita stop ya, habis kita pakai feromon misalkan snack selama seminggu, habis itu kita stop, apakah bau badan alami kita berubah? Jawabannya adalah satu, tidak. Gitu. Tapi yang pasti aroma tubuh kita berubah setiap hari, itu karena apa? Karena mood, karena sistem kinerja otak kita hari ini itu tidak akan pernah sama hari kemarin atau hari-hari yang lainnya. Jadi ada, ya bisa aja besok kita bad mood, terus bau kita berubah, itu bisa aja Om. Bau alami ya maksud saya ya, tapi kalau untuk aroma snack itu tidak akan berubah. Jadi apakah nanti feromon alami, feromon sintetis itu mempengaruhi bau badan alami kita? Saya jawab ya, kalau kita pakai feromon sintetis itu. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak pakai feromon sintetis itu, ya kita sudah tidak pakai snacknya, aroma tubuh kita akan kembali seperti semula. Tapi bisa jadi aromanya ada perubahan sedikit. Misalkan aromanya tadi yang biasanya keringetan kenceng, nanti jadinya keringetnya nggak terlalu kenceng lagi waktu sebelum pakai feromon gitu. Tapi saran saya, sepengalaman saya dan dari testimonial om-om yang lainnya, feromon sintetik yang kita gunakan itu sangat mempengaruhi aroma badan kita yang alami om-om. Jadi ada yang cerita ke saya, Om Dondais, biasanya saya ini bau badan dan saya harus pakai roll on di ketek gitu. Tapi ketika saya pakai snack itu saya pakai di ketiak, aroma badan saya itu yang tadinya baunya masih kecium Om Dondai, tapi ini jadi lebih soft dan jadi lebih manis gitu. Dan entah kenapa pacar saya jadi malah suka nyiumin ketiak saya, kata dia, wih gitu, dia diciumin men sama pacarnya men. Gokil gitu. Jadi baunya dia makin suka Om Dondai. Jadi sekarang saya stop pemakaian untuk deodoran roll-on-nya ya, atau bentuknya apalah seperti itu ya. Jadi sekarang saya cuma pakai snack aja karena dia bilang bau saya jadi makin maco, kata pacar saya. Seperti itu. Jadi buat om-om yang punya bau badannya bau ya, atau aromanya kurang sedap, saran saya bisa coba yang pakai yang namanya snack, terutama snack eau de perfume. Karena saya sendiri mengalami ketika kita sudah pakai snack rutin ya, memang tujuannya untuk daily use snack itu. Ketika kita sudah pakai snack itu secara rutin, nanti snack itu perlahan dia seperti tadi yang saya bilang, dia akan mempengaruhi otak supaya supaya kita pembawaannya jadi lebih rileks ya om-om. Nah biasanya kalau orang yang suka keringetan bisa jadi dia ada ada kelainan pada jantungnya. Nah, ketika kita pakai feromon, otak memerintahkan menjadi rileks, aromanya menenangkan, detak jantung pun menjadi teratur. Gitu loh. Intinya seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi feromon ini yang kita pakai, snack ini jadi bikin kita lebih tenang. Kita lebih tidak mudah keringetan. Meskipun keringetan juga itu jadi tidak terlalu banyak. Aroma keringetnya juga jadi lebih manis. Ya, karena tercampur dengan aroma snack tadi, ataupun juga tidak menggunakan apa-apa. Tapi kalau untuk bau badan faktornya itu banyak, bisa jadi dari makanan, bisa jadi dari stres, bisa juga dari racun di dalam tubuh, toksik ya, bisa juga dari pakaian. Pakaian kalau misalkan nyucinya nggak bener, ngebilasnya nggak bersih, atau deterjennya nggak cocok, itu bisa jadi timbul jadi bau badan, baunya jadi apa ya? Jadi tengik ya, sama badan kotor. Badan tuh penuh bakteri. Jadi keringat itu sebenarnya nggak bau ya, nggak ada aroma sama kayak feromon. Yang bikin bau itu adalah badan kita kotor.
Ya umum ya, makanya kita harus mandi. Pakai sabun ya. Jangan pakai odol buat gigi gitu. Ya, sip gitu. Jadi itu tadi pertanyaan dari Om Judit ya. Om Judit mantap pertanyaannya. Semoga bermanfaat.